Shalom saudara-saudariku, para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 6 Januari 2021, bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone. Selamat mendengarkan. Sahabat insan yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya di awal permenungan ini mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru bagi kita semua. Semoga kedamaian Natal senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang indah di tahun yang baru yang kita akan jalani bersama-sama ini. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, hari ini, hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2021, kita kembali berjumpa dalam program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu dari Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami. Begitu banyak pengalaman-pengalaman yang telah kami lalui di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Sebagai manusia, kami mengalami pula aneka macam tantangan, pergulatan, dan perjuangan-perjuangan hidup. Tapi kami yakin Engkau senantiasa menyertai kami. Ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kami, Kau sirnakan oleh karena berkat kuasa dan kemurahan-Mu. Saat ini, bukalah kiranya hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, agar dapat memberikan kekuatan dan keyakinan iman kepada kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, perasaan takut kiranya dapat terjadi dalam diri semua orang. Pada umumnya, orang merasa takut bila menghadapi hal-hal baru yang tiba-tiba muncul. Apalagi pada masa sekarang ini, kita bersama-sama tahu bahwa rupanya ketakutan akan virus corona yang menakutkan itu hampir dirasakan oleh semua orang di dunia ini. Ketakutan merupakan sebuah perasaan yang seringkali mengganggu kehidupan kita, dan pasti kita semua mengalaminya. Pada hari ini, dalam Injil yang kita dengarkan bersama-sama tadi, dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, "Tenanglah, jangan takut, akulah ini." Perkataan itu disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya yang ketakutan karena mereka lelah dalam mendayung karena angin sakal, dan tiba-tiba mereka melihat orang berjalan di atas permukaan air. Mereka mengira Tuhan itu adalah hantu. Para murid mengalami masalah pada saat Yesus tidak bersama dengan mereka, dan ketakutan dalam diri mereka itu muncul sehingga mereka tidak mengenali Yesus Kristus Tuhan kita yang justru datang untuk menolong mereka. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, kita juga seringkali mengalami hal-hal yang dialami oleh para murid tadi.
Kita juga serang bergelut menghadapi masalah hidup yang begitu berat, ketakutan yang ada di dalam diri kita, yang justru terjadi pada saat kita bersama-sama berusaha untuk menghayati hidup iman kita di dalam Tuhan. Ada 4 hal kiranya yang dapat menjadi permenungan kita bersama-sama dari pengalaman atau peristiwa yang terjadi dalam diri para murid tadi. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan Yesus. Orang beriman cenderung ingin mengatur hidupnya sendiri dan tidak mau diatur oleh orang lain, termasuk oleh Tuhan sendiri. Pada umumnya, manusia membutuhkan Tuhan hanya pada saat sedang ada di dalam persoalan-persoalan hidup, memohon berkat-Nya, harta, dunia, dan juga harta kekayaan. Sedang juga pada saat menderita karena ketidakberdayaan oleh karena sakit. Padahal setelah ketiga hal tersebut diperoleh, maka Tuhan tidak diizinkan lagi untuk mengatur hidup dan ditinggalkan begitu saja. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun, dalam duka, dalam suka, dalam kegembiraan, dalam perjuangan hidup, sebagai orang beriman, kita diajak jangan pernah meninggalkan Yesus. Yang kedua, fokus kita hanya kepada Yesus Tuhan kita. Ketakutan muncul dalam diri para murid karena mereka kehilangan fokus pada Yesus Kristus Tuhan kita, seperti yang dialami atau yang dikisahkan di dalam Injil pada hari ini. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu tidak ada jalan lain pada saat kita menghadapi aneka macam pengalaman, menghadapi aneka macam tantangan dan perjuangan hidup, ketakutan-ketakutan, kita tetap harus fokus kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Dia agar segala permasalahan hidup kita dapat diselesaikan dan ditolong oleh Tuhan. Memang seringkali Tuhan Yesus Kristus memakai orang lain untuk menolong kita, karena melalui sahabat-sahabat yang juga adalah orang beriman, Allah hadir untuk memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, yakinlah bahwa Yesus Tuhan kita pasti datang menolong. Kebiasaan jelek orang beriman ketika sedang menghadapi masalah hidup atau ketakutan biasanya mencari solusi di luar Tuhan terlebih dahulu, baru akan mencari Tuhan setelah solusi yang pertama itu gagal. Seharusnya pertama dan terutama datanglah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita dalam segala permasalahan, ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, jangan mudah melupakan kebaikan Tuhan Yesus, melainkan ingatlah selalu. Para murid dalam Injil tadi dikisahkan sudah lupa bahwa mereka baru saja menyaksikan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika malam harinya menghadapi angin sakal, mereka tidak ingat lagi akan Yesus. Kita juga sering mengalami hal seperti itu. Pada saat kita bernapas, kita menganggap itu adalah hal yang biasa, yang otomatis, tanpa menyadari bahwa itu merupakan anugerah terbesar Tuhan yang mengaruniakan kehidupan kepada kita. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita sebagai orang beriman selalu harus bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu, apakah itu berkat maupun aneka macam hal, perjuangan dan tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, kiranya keempat hal di atas merupakan kunci berharga bagi kita agar kita mampu mengatasi setiap permasalahan hidup, ketakutan-ketakutan yang ada semakin hari, agar kita mampu keluar sebagai pemenang, karena kita mampu mengubah masalah ketakutan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih dalam surga, kami percaya kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan di tengah aneka macam permasalahan dan problema hidup, di tengah aneka macam ketakutan-ketakutan yang kami alami. Kami sebagai orang beriman senantiasa menyandarkan harapan diri dan hidup kami kepada-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah andalan kami. Turunlah berkat Allah yang berlimpah atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas
aktivitas dan pelayanannya. Amin.